Dalam perjalanan hidup yang kita jalani, ada satu pertanyaan yang selalu bergema di dalam kepala manusia. Mengapa hidup sering terasa berat dan bagaimana cara kita mengendalikan semua ini? Pertanyaan itu mungkin muncul saat kita berada di tengah keramaian, tapi merasa kosong. Muncul saat kita sedang mencoba tenang, tapi pikiran tak mau berhenti berlari. Atau muncul ketika lingkungan sekitar terasa kacau, sementara hati kita berusaha tetap berdiri. Manusia selalu hidup di antara dua dunia. Dunia dalam diri dan dunia di luar. Di antara kedua dunia itulah kita belajar tentang kontrol, sebuah kemampuan yang tidak diajarkan secara formal, tapi terus diuji oleh waktu, pengalaman, bahkan trauma masa lalu. Dalam psikologi, kemampuan untuk mengontrol diri, lingkungan, dan situasi bukanlah sesuatu yang muncul begitu saja. Ia adalah keterampilan yang dibangun oleh kesadaran, latihan mental, introspeksi, dan kemampuan memahami pergerakan pikiran. Sebab manusia bukan hanya makhluk yang memiliki tubuh, kita adalah makhluk yang hidup dari aliran pikiran, emosi, interpretasi, dan keyakinan yang kadang kita sendiri sulit menjelaskannya. Mungkin kamu pernah merasa bahwa dunia terlalu keras, orang-orang terlalu menuntut, waktu terlalu cepat, hidup terlalu rumit. Dan pada saat-saat seperti itu, kamu mungkin berkata dalam hati, "Aku ingin hidup yang lebih stabil. Aku ingin mampu mengendalikan semuanya." Tapi psikologi mengajarkan sesuatu yang lebih dalam, bahwa hidup tidak untuk dikendalikan sepenuhnya. Yang bisa kita kendalikan adalah diri sendiri, dan dari kendali itulah dunia perlahan menyesuaikan. Bayangkan dirimu berdiri di sebuah ruangan penuh suara. Ada ketidakpastian, ada tekanan, ada opini orang lain, ada kecemasan yang terus menumpuk. Dalam ruangan itu, kamu tidak bisa mengatur orang-orang yang berbicara, kamu tidak bisa menghentikan kebisingan, kamu tidak bisa mengubah situasi secara instan. Tetapi kamu bisa memilih satu hal, bagaimana kamu meresponsnya. Disitulah letak kendali. Kendali bukan tentang menghentikan badai, melainkan tentang kemampuan untuk tetap tenang di tengah badai. Psikolog modern menyebut proses ini sebagai self-regulation. Kemampuan mengatur emosi, pikiran, dan perilaku dalam kondisi yang berubah-ubah. Mereka mengatakan bahwa manusia yang mampu mengatur diri cenderung lebih bahagia, lebih produktif, dan lebih kuat menghadapi tekanan hidup. Bukan karena hidupnya mudah, tapi karena batinnya stabil. Sementara itu, kontrol terhadap lingkungan dan situasi bukan berarti memanipulasi dunia di sekitar kita. Kontrol itu lebih seperti kemampuan menata ruang mental kita sehingga kita bisa menyesuaikan diri dengan realitas, bukan memaksa realitas berubah mengikuti keinginan kita. Banyak dari kita hidup dalam ilusi bahwa kita harus mengendalikan segalanya untuk merasa aman. Kita mengontrol perilaku orang lain, mengontrol bagaimana mereka berpikir tentang kita, bahkan mengontrol hal-hal kecil yang sebenarnya tidak perlu. Dari sinilah muncul kecemasan, stres, dan pikiran yang terus-menerus membuat kita lelah. Dalam psikologi, ini disebut illusion of control, ilusi bahwa kita mampu menguasai semua hal, padahal sebenarnya tidak. Dan ironisnya, semakin kita berusaha mengontrol semuanya, semakin kita kehilangan kendali atas diri sendiri. Lalu, bagaimana seharusnya kita mempelajari kontrol? Bagaimana kita bisa memahami batasan antara apa yang bisa kita kendalikan dan apa yang tidak? Psikologi memberikan kita sebuah konsep penting, locus of control. Ini adalah cara kita memandang dunia. Apakah kita percaya bahwa hidup ditentukan oleh tindakan kita sendiri? Atau apakah kita percaya hidup ini digerakkan oleh faktor luar yang tidak bisa kita sentuh? Keduanya ada benarnya. Tetapi kemampuan untuk mengontrol hidup dimulai ketika kita tahu mana area yang berada dalam jangkauan kita dan mana yang hanya menjadi pengganggu pikiran. Dalam hidup, ada 3 lingkaran kontrol. 1. Kontrol diri. Disinilah seluruh kekuatan manusia berada. Pada pikiran, emosi, keputusan, kebiasaan, dan respons kita terhadap dunia. 2. Kontrol lingkungan. Ini adalah ruang yang bisa kita atur, tapi tidak sepenuhnya. Kita bisa memutuskan tinggal di mana, bekerja dengan siapa,
atau siapa yang kita biarkan masuk dalam hidup kita. Tapi kita tidak bisa mengubah karakter semua orang. 3. Kontrol situasi ini yang paling sulit. Situasi seringkali tidak bisa diprediksi. Ada hal-hal yang terjadi tanpa kita minta. Ada waktu yang tidak bisa kita hentikan. Ada kejadian yang di luar kemampuan kita. Ketika kita tidak memahami batas ketiga lingkaran ini, hidup terasa berat. Tetapi ketika kita memahami mana yang bisa kita sentuh dan mana yang tidak, hidup menjadi jauh lebih ringan. Pada akhirnya, mengontrol diri bukan tentang menjadi benar setiap saat. Mengontrol lingkungan bukan tentang mengatur setiap orang agar sesuai dengan keinginan kita. Mengontrol situasi bukan tentang memaksakan dunia berjalan sesuai rencana. Kontrol adalah tentang kebijaksanaan dalam memilih fokus. Psikolog mengatakan bahwa hidup dipengaruhi oleh cara kita memaknai peristiwa. Dua orang bisa mengalami hal yang sama, tetapi persepsi dan respons yang berbeda akan menghasilkan dampak emosional yang berbeda pula. Artinya, kontrol dimulai dari pikiran, dari bagaimana kita menafsirkan dunia, dari bagaimana kita berbicara pada diri sendiri. Dan inilah perjalanan yang akan kita bahas. Bagaimana manusia bisa belajar mengendalikan diri, lingkungan, dan situasi secara bijak menurut psikologi. Bagaimana kita bisa membangun ketenangan yang tidak mudah goyah. Bagaimana kita bisa berdiri tegak meski dunia di luar tidak selalu berpihak. Sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya mengajak kamu menarik napas. Tenangkan diri sejenak. Karena pembahasan ini bukan sekadar teori psikologi. Ini adalah perjalanan untuk memahami diri sendiri. Perjalanan yang akan membawamu pada pemahaman bahwa mengontrol hidup bukanlah tentang menjadi sempurna, tetapi tentang menjadi sadar. Jika kamu siap, mari kita mulai. Dan sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena kita akan terus membahas hal-hal yang menenangkan pikiran, mendewasakan cara berpikir, dan membuat hidupmu jauh lebih ringan. Ketika kita berbicara tentang kemampuan mengontrol diri, lingkungan, dan situasi, kita sedang berbicara tentang salah satu fondasi terbesar dari kesehatan mental manusia. Banyak orang merasa hidup mereka berantakan bukan karena hidup itu sendiri, tetapi karena ketidakmampuan mereka membaca apa yang sebenarnya sedang terjadi pada pikiran, emosi, dan keputusan mereka. Psikologi modern menjelaskan bahwa kendali sejati dimulai dari kesadaran. Tanpa kesadaran, manusia mudah terperangkap oleh emosi, mudah terseret oleh lingkungan, dan akhirnya lenyap dalam situasi yang sebenarnya bisa ia atur jika ia berhenti sejenak dan melihat lebih dalam ke dirinya sendiri. 1. Kendali diri. Fondasi segalanya kontrol diri atau self-control bukan hanya tentang menahan diri agar tidak marah, tidak bereaksi berlebihan, atau tidak mengambil keputusan ceroboh. Kontrol diri adalah kemampuan memahami motif di balik setiap tindakan kita. Ini adalah kebijaksanaan untuk mengenali pola pikiran yang muncul sebelum emosi meledak. Manusia sering hanya melihat permukaan dari dirinya sendiri. Kita marah, lalu berkata, "Aku memang sedang emosi." Kita cemas, lalu berkata, "Aku memang orang yang overthinking." Kita sedih, lalu berkata, "Aku memang gampang sakit hati." Padahal, di balik itu semua ada mekanisme psikologis yang jauh lebih dalam. Psikolog menyebutnya sebagai cognitive appraisal, yaitu cara kita menafsirkan suatu kejadian. Dua orang yang mengalami peristiwa yang sama belum tentu memaknai dengan cara yang sama. Seseorang yang memiliki kontrol diri kuat akan bertanya, "Apa makna kejadian ini? Apa reaksiku? Apa yang perlu kulakukan?" Sementara orang yang tidak memiliki kontrol diri biasanya hanya bertindak mengikuti impuls emosional. Kontrol diri bukan soal menekan emosi, tetapi memahami emosi itu, lalu mengarahkan energinya menjadi sesuatu yang berguna. Memahami emosi. Sebelum mengendalikannya, psikologi menekankan bahwa tidak ada emosi yang salah. Marah bukan salah, cemas bukan salah, sedih bukan salah. Yang salah adalah ketika emosi itu mengendalikan seluruh keputusan kita. Orang yang tidak mampu mengatur dirinya biasanya bereaksi, bukan merespons. Mereka bertindak cepat tanpa berpikir. Mereka berbicara tanpa menimbang.
Mereka menyakiti diri sendiri dan orang lain karena mereka tidak punya ruang antara stimulus dan respons. Psikolog Viktor Frankl pernah berkata, "Di antara stimulus dan respons ada ruang. Di dalam ruang itu terdapat kebebasan kita. Kebebasan untuk memilih cara berpikir. Kebebasan untuk merespons dengan sadar, bukan dengan amarah. Kebebasan untuk bertindak dengan arah, bukan dengan dorongan sesaat. Dan kemampuan menciptakan ruang itu adalah inti dari kontrol diri. Kebiasaan mental yang membangun kontrol diri. Kontrol diri dibangun, bukan dilahirkan. Ia terbentuk melalui 3 kebiasaan mental. 1. Kesadaran diri, self-awareness. Menyadari apa yang kita rasakan, apa yang memicu emosi itu, dan bagaimana tubuh kita bereaksi. 2. Pengaturan pikiran, thought regulation. Kita belajar menyaring pikiran mana yang harus dipercaya dan mana yang hanya sekadar sensasi sesaat. 3. Pengambilan keputusan yang sadar, intentional action. Tindakan yang tidak dilakukan buru-buru. Tindakan yang lahir dari pemahaman, bukan ledakan emosi. Semakin sering seseorang melatih 3 hal ini, semakin besar kontrol dirinya. 2. Kontrol lingkungan. Memilih ruang yang tepat untuk batinmu. Banyak orang berpikir bahwa mereka harus mengubah lingkungan agar hidup mereka membaik. Padahal, seringkali lingkungan tidak perlu diubah. Kitalah yang perlu memilihnya. Psikologi lingkungan menjelaskan bahwa manusia sangat dipengaruhi oleh tempat ia tinggal, orang-orang yang ia dengarkan, dan energi sosial yang ada di sekitarnya. Seseorang bisa berkembang jika berada dalam lingkungan yang tepat, dan ia bisa tenggelam jika berada di tempat yang salah. Kita tidak selalu bisa mengubah lingkungan, tetapi kita selalu bisa mengatur seberapa besar pengaruh lingkungan itu terhadap diri kita. Mengatur lingkungan fisik di sekitar kita memainkan peran besar dalam kesehatan mental. Kamar yang berantakan mempengaruhi pikiran, meja yang penuh barang mengacaukan fokus, lingkungan yang bising meningkatkan stres. Lingkungan yang penuh konflik membuat kita lelah tanpa sadar. Psikolog menyebut fenomena ini sebagai environmental load, beban lingkungan yang memengaruhi kapasitas mental seseorang. Ketika lingkungan terlalu berat, mental pun ikut melemah. Tetapi ketika lingkungan kita atur, meski hanya sedikit, kita justru lebih mampu mengontrol diri. Mengatur lingkungan bukan tentang membuat semuanya sempurna, namun memastikan kita memberi ruang bagi ketenangan untuk tumbuh. Mengatur lingkungan sosial. Tidak semua orang pantas kita dengarkan. Tidak semua orang pantas kita biarkan tinggal di kepala kita. Psikologi sosial menjelaskan bahwa manusia menyerap energi dari lingkungannya. Energi itu bisa berupa dukungan atau kerusakan, bisa berupa motivasi atau racun mental. Contoh kontrol lingkungan sosial antara lain: mengurangi interaksi dengan orang yang suka memanipulasi, menjaga jarak dari mereka yang hanya datang membawa drama, memilih teman yang mendukung, bukan yang menguras mental, menetapkan batasan, boundaries, dalam hubungan. Banyak orang merasa hidup mereka berat, padahal yang berat adalah lingkungan pergaulan mereka, bukan diri mereka. Kontrol bukan berarti memblokir semua orang. Kontrol berarti memilih siapa yang pantas masuk ke wilayah batin kita. 3. Kontrol situasi. Kebijaksanaan dalam menerima yang tidak bisa diubah. Inilah bagian paling sulit bagi manusia, mengontrol situasi. Karena kenyataannya, tidak semua situasi bisa kita ubah. Kadang hidup memberi kejadian yang tidak kita pilih. Kadang waktu berjalan tidak sesuai rencana. Kadang orang lain bertindak di luar dugaan kita. Dan kita harus tetap berdiri. Dalam psikologi terdapat konsep bernama acceptance theory yang menjelaskan bahwa ketenangan bukan berasal dari keinginan mengubah semuanya, tetapi dari kemampuan menerima hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Membedakan mana yang bisa dan tidak bisa dikendalikan. Psikologi kognitif mengajarkan sebuah rumus sederhana, namun sangat kuat. Jika sesuatu berada dalam kendalimu, bertindaklah. Jika sesuatu berada di luar kendalimu, terimalah. Kedengarannya sederhana, tetapi aplikasinya tidak mudah. Manusia cenderung khawatir pada hal-hal yang tidak bisa ia ubah.
Itulah sebabnya stres muncul, bukan dari peristiwa, tetapi dari perlawanan terhadap kenyataan. Jika seseorang berkata buruk tentang kita, kita tidak bisa mengontrol mulutnya, tapi kita bisa mengontrol reaksi kita. Jika hidup menghadirkan masalah, kita tidak bisa mengontrol situasinya. Tapi kita bisa memilih ketenangan agar kita bisa menemukan jalan keluarnya. Mengubah cara kita melihat situasi, psikolog menyebut ini sebagai cognitive reframing. Mengubah cara kita memandang peristiwa. Situasi yang sama bisa menjadi beban atau menjadi pelajaran, tergantung bagaimana kita melihatnya. Contoh, orang yang gagal mungkin berkata, "Aku memang tidak berbakat." Tetapi orang yang memiliki kendali situasi akan berkata, "Ini kesempatan untuk memperbaiki diriku." Situasi adalah netral. Pikiran manusialah yang memberi makna. Resiliensi. Ketangguhan dalam situasi sulit. Resiliensi adalah kemampuan bangkit kembali dari tekanan. Ini bukan tentang menjadi kuat dan tidak pernah jatuh, tetapi tentang kemampuan berdiri lagi setelah jatuh. Orang yang memiliki resiliensi biasanya tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan diri sendiri secara berlebihan. Lebih fokus pada langkah berikutnya daripada masa lalu. Mereka tidak mengendalikan situasi, tetapi mereka mengendalikan makna dari situasi itu. 4. Ketiga kontrol ini saling terhubung. Kontrol diri, lingkungan, dan situasi bukanlah tiga hal yang terpisah. Ketiganya saling membentuk satu sama lain. Tanpa kontrol diri, kita tidak bisa memilih lingkungan dengan bijak. Tanpa lingkungan yang tepat, kontrol diri sulit berkembang. Tanpa kemampuan menerima situasi, kita mudah kehilangan arah dan menjadi reaktif. Kendalikan diri, lingkungan menjadi lebih ringan. Pilih lingkungan, situasi menjadi lebih terkendali. Pahami situasi, diri menjadi lebih bijak. Tiga kontrol ini adalah fondasi sebuah kehidupan yang stabil secara mental. 5. Inti dari semua ini. Kebijaksanaan untuk memilih fokus psikologi modern maupun filsafat kuno sepakat pada satu hal. Ketenangan bukan berasal dari menguasai hidup. Ketenangan berasal dari menguasai diri sendiri. Ketika kita mampu mengontrol diri, kita otomatis lebih siap menghadapi lingkungan dan situasi. Ketika kita mampu memilih lingkungan yang sehat, kita lebih mudah mempertahankan kontrol diri. Ketika kita mampu memahami situasi yang tidak bisa diubah, kita belajar melepaskan apa yang hanya menguras energi. Hidup menjadi jauh lebih ringan ketika kita berhenti mencoba mengontrol hal yang bukan milik kita. Dan hidup menjadi jauh lebih kuat ketika kita fokus membangun apa yang memang kita miliki. Dirimu sendiri. Pada akhirnya, perjalanan kita dalam mempelajari cara mengontrol diri, lingkungan, dan situasi bukanlah perjalanan singkat yang selesai hanya dengan satu pemahaman. Ini adalah proses panjang yang bergerak seiring waktu, mengajarkan kita melalui kegagalan, pengalaman, kehilangan, dan momen-momen kecil yang seringkali kita anggap tidak berarti. Hidup bukanlah serangkaian kejadian yang harus kita kuasai sepenuhnya. Hidup adalah serangkaian pelajaran yang mengajarkan kita bagaimana memahami diri sendiri dalam segala kondisi. Dalam proses itu, kita mulai menyadari sesuatu, bahwa kendali sejati tidak pernah terletak pada dunia luar. Kendali sejati selalu berada di dalam diri kita, bukan pada opini orang lain, bukan pada keadaan yang berubah-ubah, bukan pada situasi yang tidak bisa kita prediksi, tetapi pada cara kita memaknai semuanya. Kontrol diri bukan berarti menekan emosi, tetapi memahaminya. Kontrol lingkungan bukan berarti mengatur semua orang, tetapi memilih apa yang layak dan tidak layak kita izinkan masuk ke hati kita. Kontrol situasi bukan berarti memaksa kehidupan mengikuti keinginan kita, tetapi menerima bahwa ada hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Dan ketika kita akhirnya memahami ini, kita menemukan sebuah ketenangan yang berbeda. Sebuah ketenangan yang tidak bergantung pada kondisi luar, tetapi tumbuh dari dalam. Ketenangan yang tidak mudah digoyahkan oleh kegaduhan dunia, karena kita sudah memiliki jangkar yang kokoh di dalam diri.
Kita mulai menyadari bahwa tidak semua pertempuran harus kita menangkan. Tidak semua komentar harus kita tanggapi. Tidak semua masalah harus dihadapi dengan kekuatan. Beberapa cukup dengan keheningan. Psikologi modern menegaskan bahwa manusia yang memiliki kendali diri yang baik cenderung lebih mampu menghadapi stres, lebih kuat dalam menghadapi tekanan hidup, dan lebih mudah menemukan arah ketika mereka tersesat. Bukan karena hidup mereka lebih mudah, tetapi karena mereka lebih mampu membaca diri sendiri. Mereka memahami kapan harus berhenti, kapan harus melangkah, kapan harus melepaskan, dan kapan harus menerima. Mereka tidak terburu-buru melawan keadaan, karena mereka tahu bahwa ketenangan sering kali hadir ketika kita berhenti merespons secara berlebihan. Lingkungan juga mengajarkan kita bahwa tidak semua orang datang untuk tinggal. Beberapa hanya singgah untuk memberi pelajaran, beberapa datang untuk menguji batas kesabaran kita, dan beberapa datang untuk mengajarkan kita arti pengorbanan. Di antara itu semua, kita belajar memilih. Kita belajar menentukan siapa yang pantas mendapatkan energi kita, siapa yang pantas masuk dalam ruang batin kita, dan siapa yang sebenarnya tidak perlu kita kejar. Kita mempelajari bahwa lingkungan tempat kita berada adalah salah satu faktor terbesar yang memengaruhi kesehatan mental kita. Dan ketika kita mulai berani memilih, berani berkata cukup, dari sana kita mulai membangun ruang yang lebih sehat bagi diri kita sendiri. Dan mengenai situasi, kehidupan selalu menghadirkan kejadian-kejadian yang tidak bisa kita prediksi. Tidak peduli seberapa baik kita merencanakan sesuatu, selalu ada kemungkinan sesuatu berjalan di luar kendali. Ada waktu ketika dunia tampak berjalan terlalu cepat. Ada momen ketika hidup tiba-tiba terasa berat. Ada masa-masa ketika kita merasa tak berdaya menghadapi keadaan. Tetapi justru dari ketidakpastian itulah kita belajar tentang penerimaan. Kita belajar bahwa kekuatan bukan berarti menguasai segalanya, tetapi mampu tetap tegak meskipun kita tidak mampu mengubah keadaan. Ketika kita menerima bahwa tidak semua hal bisa kita kendalikan, kita berhenti menghabiskan energi untuk melawan hal-hal yang sebenarnya bukan tugas kita. Kita belajar merelakan, bukan menyerah. Kita belajar bergerak bersama kehidupan, bukan melawannya. Kita belajar bahwa ada waktu untuk bertindak dan ada waktu untuk berhenti sejenak agar kita dapat melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi. Pada titik ini, kita mulai memahami bahwa ketiga aspek kontrol itu, diri, lingkungan, dan situasi, saling terhubung satu sama lain. Ketika kita mampu mengendalikan diri, lingkungan terasa lebih ringan. Ketika lingkungan menjadi lebih sehat, kita lebih mudah menerima situasi. Dan ketika kita memahami situasi, kita tidak lagi merasa hancur ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Kita menemukan ritme hidup yang jauh lebih damai. Namun, penting diingat bahwa perjalanan ini tidak pernah linear. Ada hari-hari di mana kita merasa kuat dan mampu mengendalikan segalanya. Tapi akan ada juga hari di mana kita kembali jatuh, merasa lelah, merasa tidak berdaya. Dan itu tidak apa-apa. Itu bukan tanda kegagalan, itu tanda bahwa kita manusia. Sebab kendali bukan tentang tidak pernah goyah, melainkan mampu kembali menemukan arah setelah goyah. Jika hari ini kamu masih belajar mengendalikan emosi, itu baik. Jika hari ini kamu masih belajar memilih lingkungan, itu langkah yang tepat. Jika hari ini kamu masih belajar menerima situasi, itu tanda kamu bertumbuh. Tidak ada yang langsung menguasai semuanya. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang terpenting adalah kita terus bergerak, terus bertumbuh, dan terus menyadari bahwa kendali terbesar selalu ada di dalam diri kita sendiri. Bukan pada suara orang lain, bukan pada keadaan yang berubah, bukan pada masa lalu yang tidak bisa kita ubah, tetapi pada cara kita memilih berjalan hari ini. Terima kasih sudah mengikuti narasi ini sampai akhir. Semoga apa yang kamu dengar hari ini menjadi pengingat bahwa kamu tidak harus mengontrol segalanya untuk hidup dengan tenang. Kamu hanya perlu memulai dari dirimu sendiri, satu langkah kecil, satu kesadaran baru, dan satu keberanian untuk terus melanjutkan hidup dengan lebih bijak. Jaga dirimu, dan ingat, ketenangan selalu dimulai dari dalam.